pemirsa, Anda masih tetap bersama Dialog Development dan Pak Timbul Siahaan. Nah, Pak Timbul nih, jadi selain kerjasama bidang teknologi, R&D, dan lain sebagainya, kalau kemungkinan kerjasama pertahanan di antara negara-negara ASEAN atau negara-negara tetangga Indonesia bagaimana, Pak? Karena kan kita tahu Eropa dan Amerika Utara mereka mengembangkan NATO, North Atlantic Treaty Organization, Australia, New Zealand, dan US mengembangkan namanya ANZUS. Nah, di Indonesia, Asia Tenggara dulu kan pernah bikin Southeast Asia Treaty Organization. Nah, bagaimana prospek bagi pengembangan kerjasama pertahanan militer di antara negara-negara Asia Tenggara sekarang ini, Pak? Ya, dulu kan ada ide seperti itu ya, tapi kan tidak jadi ya. Ya, nggak jalan, jadi perbedaan jalan ideologi. itu, ada perbedaan-perbedaan itu. Saya sampai sekarang juga mungkin masih sulit ya. Tapi kemarin ada suatu ide itu, tapi bukan pertahanan itu, jadi untuk industrinya. Gitu industrinya, Pak ya. Jadi ASEAN Defense Industry Collaboration katanya itu. Nah, ini sedang diperbincangkan, sedang dibahas. Sedang dibahas, ya mudah-mudahan ini bisa jadi ini. Menjadi satu kekuatan lah di ASEAN ini dalam pengembangan industrinya gitu ya. Tapi tidak semacam NATO gitu ya. Fakta untuk pertahanan di ASEAN ini gitu. Tapi kan ada saling jaga ya, ada komitmen masing-masing, tidak akan saling menyerang, yang begitu kan cukup sebenarnya. Tapi kan kalau kita lihat kekompakan dan Asia Tenggara ini juga tergolong masih sangat parah, Pak ya. Misalnya sekarang aja perang perbatasan Thailand dan Kamboja masih terus berlangsung. Sementara hubungan Indonesia-Malaysia ada persoalan dikit aja itu langsung luar biasa itu efeknya kan, langsung dieksploit demikian dahsyat baik oleh politisi ataupun oleh media massa, sehingga selalu ada kecurigaan di antara masyarakat kedua negara dan lain sebagainya. Ini tentu harus cepat diatasi, dan mungkin Pak dari Kementerian Pertahanan sudah mempunyai siasat-siasat tertentu untuk mengeliminir dampak dari hal-hal yang negatif ini, Pak, untuk mengembangkan kerjasama pertahanan, industri pertahanan di antara negara-negara ASEAN. Ya, seperti yang katakan tadi, industri pertahanan ini kan bisa sebagai awal ya untuk kita ini. Jadi kalau misalnya katakan nanti misalnya Indonesia leading sektor untuk senjata misalnya, untuk senjata selaras panjang, senjata serbu misalnya. Nah itu nanti mungkin di sana tidak gitu kan. Nah, ini kan sudah satu ini. Jadi minimal masing-masing tahu kemampuan kan. Oh di sana punya ini, di sini punya misalnya gitu. Kan tidak saling ini. Tidak saling akan ini. Jadi kalaupun ada konflik-konflik, masalah perbatasan itu kan masalah yang masih belum tuntas sih sebenarnya dibicarakan. Tapi itu terus ya antara Malaysia, Indonesia itu kan terus berunding untuk patok-patok perbatasan secara ini dibuat suatu inilah. Jadi joint border kita itu teruslah bekerja untuk perbatasan-perbatasan kita itu. Ya, karena kalau enggak kita akan terus-menerus diganggu oleh hal-hal yang bersifat emosional. Betul, Pak. Dan terutama dalam hubungan Indonesia-Malaysia ini kan hal yang emosional itu mempunyai peran yang sangat besar kelihatannya, Pak ya, dalam mengembangkan kerjasama lebih lanjut yang pada hal yang lebih serius seperti pertahanan, ekonomi, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang saya dengar sekarang ini kan Kementerian Pertahanan kita ini juga terus-menerus juga mengembangkan sistem pertahanan yang tidak hanya bersifat militer, Pak. Jadi kelihatannya mau mengembangkan sistem pertahanan yang juga bersifat seperti Yugoslavia di zaman Tito yang melibatkan semua warga masyarakat sebagai elemen pertahanan nasional. Tapi ini kan tidak mudah. Karena kadang-kadang ini dikaitkan dengan wajib militer yang sangat mahal itu. Ya, jadi kan pertahanan itu kan ada dua sih sebenarnya, pertahanan militer dan non-military defense-nya ya kan. Nah inilah sebenarnya non-military defense ini yang ya kalau kita nggak perang kan ngapain kita gitu ya. Ini yang kita perkuat budayanya, ideologinya, kerjasama dan sebagainya itu bisa kita tingkatkan. Ya hubungan budaya kita dengan Malaysia sebenarnya kan bisa didekatkan itu. Nah ini salah satu sebenarnya bisa ini di samping yang ada di dalam negeri sendiri kita bangkitkanlah gitu. Ya kan, jadi untuk membangun satu pertahanan yang utuh gitu, mulai melibatkan suatu bangsa kan ada beberapa pendekatan. Salah satu pendekatan adalah wajib militer bagi setiap warga negara
yang sudah dewasa. Itu kan berlaku misalnya di Singapura kan ada wajib militer, Korea Selatan. Di Indonesia dulu pernah ada kalau nggak salah, sekarang udah nggak ada lagi. Tapi ada juga yang membangun kelompok-kelompok pertahanan atau vigilance group yang berhubungan erat dengan militer dan kepolisian nasional untuk menjaga stabilitas nasional dari ancaman dalam negeri atau luar negeri. Kalau di Indonesia kan sebenarnya juga ada, Pak. Misalnya Satpam itu sebenarnya kan satu kelompok-kelompok yang sengaja dibangun oleh pemerintah dan disahkan di payung hukum untuk membantu kepolisian. Tapi kelihatannya ya masih ada keinginan masyarakat untuk adanya konsep yang melibatkan masyarakat secara lebih luas lagi dalam menjaga stabilitas nasional. Ya, sekarang kan RUU-nya sedang dibahas ya Pak. RUU komponen cadangan, RUU komponen pendukung yang sedang juga digodok gitu. Nah di sana sebenarnya nanti akan memayungin semuanya itu. Jadi sekarang tidak ada yang tidak harus legal lah kita bekerja ya. Kerjasama juga kita dengan siapapun, dengan negara manapun harus ada payung hukum gitu. Jadi tidak sembarangan gitu. Nah komponen cadangan ini juga kan sedang dibahas ya. Jadi masyarakat kita itu sebenarnya jangan ditonjolkan wajib militernya. Kewajiban-kewajiban, tapi dia kan punya hak untuk membela negara ini. Bisa melalui wajib militernya, bisa melalui macam-macam. Nah, jadi hak semua warga negara Indonesia diatur di Undang-Undang Dasar kita. Itu yang penting saya kira. Nah, itu yang harus ditonjolkan sebenarnya ya. Kalau kami kira jangan, wah nanti wajib militer kalau nggak mau dihukum. Nah, nggak seperti itu kan. Tapi saya sebagai sipil katakan misalnya itu nanti, saya berhak untuk mempertahankan wilayah ini, NKRI ini. Nah, di mana saya nanti membuat itu? Jadi apa saya nanti misalnya untuk mempertahankan ini? Apakah cukup saya datang seperti itu? Nanti aturan inilah. Mudah-mudahan komponen cadangan itu, RUU komponen cadangan itu. Jadi kan pertahanan seperti tadi itu, ya komponen utama itu sudah diatur lah TNI-nya kan. Nah, komponen cadangan ini belum, komponen pendukung belum. Nah, mudah-mudahan nanti segera akan bisa dibahas dan ada undang-undangnya. Jadi masyarakat misalnya Satpam, yang lain-lain, organisasi yang lain yang membentuk satu kumpulan gitu, kalau dia mau menggunakan haknya untuk membela negara ini, ada aturannya. Oke, menarik sekali apa yang Pak Timbul ungkapkan. Dan saya percaya ini akan sangat bermanfaat bagi siapapun yang menonton program diskusi kita saat ini. Dan pemirsa, kita akan berjumpa kembali dalam program Dialog Development episode berikutnya.